Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denny Patra Amir, mahasiswa program studi manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil kajian saya dengan judul Sistem Informasi untuk Manajemen Rantai Pasok, Ketidakpastian, Risiko, dan Keamanan Cyber. Kajian ini saya susun untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Cyber Security Management dengan dosen pembimbing Bapak Wahyu Purbo Santoso. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memahami bagaimana sistem informasi digunakan dalam mengelola rantai pasok, terutama mengatasi ketidakpastian dan risiko, termasuk risiko cyber yang semakin meningkat. Saya membahasnya dari sisi teori, data lapangan, hingga contoh kasus. Semoga bisa memberikan gambaran yang utuh tentang pentingnya keamanan data cyber dalam dunia supply chain modern. Paparan ini dibuat berdasarkan poin-poin jurnal dengan topik Information System for Supply Chain Management, Uncertainties, Risk, and Cyber Security yang disusun oleh Andri Boyko, Vira Sendrik, dan Olha Boyko. Artikel ini merupakan bagian dari proceeding ICTE atau International Conference on Transport and Engineering pada tahun 2018. Karya tulis ini membahas integrasi sistem informasi dalam manajemen rantai pasok dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, menggunakan studi kasus di sektor manufaktur dan logistik. Latar belakang dan urgensi penelitian, kita hidup di masa ketika rantai pasok global sangat terhubung dan bergantung pada teknologi. Di balik efisiensi itu ada risiko besar ketika pandemi melanda. Misalnya banyak perusahaan kelabakan karena sistem rantai pasok mereka tidak siap menghadapi gangguan mendadak. Belum lagi fluktuasi permintaan, perubahan regulasi, atau bencana alam yang membuat sistem menjadi tidak stabil. Yang lebih mengkhawatirkan adalah ancaman dari sisi keamanan cyber. Dari data menunjukkan bahwa tahun 2023, sekitar 45% cyber ditujukan kepada rantai pasok, tapi hanya 28% perusahaan yang rutin mengevaluasi keamanan cyber mitranya. Artinya, banyak celah terbuka yang belum ditangani secara serius, sehingga menjadi urgensi utama kenapa penelitian ini dilakukan untuk menggali lebih dalam bagaimana sistem ini bisa menjadi solusi sekaligus tantangan dalam konteks keamanan rantai pasok ini. Sistem informasi seperti ERP atau perangkat lunak Supply Chain Management memainkan peran yang penting dalam menyatukan data dan mengoptimalkan proses. Contohnya, SAP Integrated Business Planning memungkinkan perusahaan merencanakan logistik, inventaris, hingga pengiriman secara real-time dan saling terhubung. Lalu ada juga pemanfaatan IoT dan Big Data yang bisa memantau kondisi produk selama pengiriman, misalnya sensor suhu untuk makanan yang segar. Namun teknologi ini juga membuka peluang serangan dari sisi keamanan. Dari literasi mencatat adanya ancaman baru seperti poisoning, yaitu manipulasi data yang masuk ke dalam sistem AI agar hasil analisisnya salah. Ada juga supply chain hijacking, di mana hacker menyusup ke vendor kecil yang tidak terlalu dilindungi, sehingga sistem informasi yang seharusnya bisa memudahkan, tapi juga membuka pintu ancaman bagi yang harus kita tangani dengan lebih canggih. Nah, hasil temuan menunjukkan penggunaan ERP yang terintegrasi bisa menurunkan biaya logistik hingga 22%. Tapi ironisnya hampir setengah dari perusahaan itu, atau sekitar 48%, tidak memverifikasi keamanan mitra eksternal mereka. Hal ini menjadi sangat mengkhawatirkan karena mitra yang lemah bisa jadi titik masuk serangan cyber yang berbahaya. Temuan lainnya adalah waktu pemulihan setelah serangan ransomware
rata-rata mencapai 7 hari. Dan 65% serangan berasal dari vendor di level tier 2 dan tier 3 yang biasanya tidak diaudit. Di sisi lain, teknologi emerging seperti blockchain mampu mengurangi sengketa logistik hingga 30% dan AI bisa memprediksi gangguan pasokan dengan akurasi sampai dengan 85%. Tapi lagi-lagi teknologi secanggih ini tetap rentan terhadap manipulasi data jika tidak dilindungi secara ketat. Beberapa perusahaan besar telah melakukan pemutakhiran terhadap hal keamanan rantai pasok ini, salah satunya dengan menerapkan standar internasional, yaitu ISO 27001 untuk seluruh mitra dan pemasoknya. Jadi semua pihak harus memenuhi kriteria keamanan informasi. Contohnya adalah Microsoft yang membangun kerangka kerja Secure Supply Chains dengan enkripsi end-to-end untuk mencegah manipulasi dan penyusupan data selama proses distribusi. Tapi tantangannya justru ada di kalangan UMKM. Banyak mereka masih kesulitan mengadopsi teknologi karena biayanya yang cukup tinggi. Belum lagi sebanyak 50% dari karyawan menolak sistem baru karena pelatihannya juga masih minim. Ini menunjukkan bahwa keamanan bukan cuma sektor teknologi aja, tapi juga kesiapan sumber daya manusia dan kapabilitas keuangan perusahaan untuk bisa beradaptasi. Nah, bagi pelaku bisnis, langkah pertama yang bisa disiapkan adalah memprioritaskan keamanan cyber. Hal ini bisa dimulai dari hal sederhana seperti menggunakan multifaktor authentication, melakukan audit rutin terhadap mitra, memberikan pelatihan berkala kepada karyawan tentang potensi dan ancaman digital. Selain itu, investasi di bidang teknologi seperti blockchain untuk transparansi dan AI untuk memprediksi risiko juga mulai harus dipertimbangkan. Dari sisi pemerintah, perlu adanya standarisasi kebijakan, misalnya dengan mendorong adopsi framework seperti NIST Cyber Security Framework di semua sektor. Pemerintah juga bisa memberikan subsidi atau insentif untuk UMKM agar bisa ikut serta dalam pengamanan supply chain digitalnya. Nah, kolaborasi antara regulator dan bisnis besar, serta juga keterlibatan UMKM menjadi kunci untuk membangun ekosistem supply chain yang aman secara menyeluruh. Kemudian mari kita lihat studi kasus serangan ransomware pada sebuah perusahaan logistik global. Perusahaan ini kita sebut perusahaan X, memiliki 5.000 karyawan dan beroperasi di 12 negara. Pada Maret 2022, mereka mengalami serangan ransomware yang berasal dari email phishing ke bagian pengiriman. Akibatnya, operasional terganggu selama 3 hari dan menimbulkan kerugian hingga 4,2 juta dolar Amerika. Sebagai langkah pemulihan, mereka mengaktifkan backup yang terenkripsi yang sebelumnya sudah disiapkan. Mereka juga menerapkan pelatihan secara bulanan tentang phishing dan memperkuat jaringan internal dengan VPN yang terenkripsi. Ini dilakukan bersama dengan para vendor juga. Jadi kasus ini menunjukkan pentingnya kesiapan baik dari sisi teknologi maupun pelatihan SDM untuk bisa menghadapi serangan cyber yang bisa datang secara tiba-tiba. Nah, dari semua pembahasan bisa disimpulkan bahwa inovasi teknologi dalam rantai pasok harus diiringi dengan penguatan sistem keamanan juga. Kita tidak bisa lagi mengandalkan dari efisiensi aja tanpa bisa melakukan proteksi yang baik, dan rantai pasok digital justru bisa menjadi titik lemah yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan cyber. Oleh karena itu, kolaborasi antar profesi sangat dibutuhkan mulai dari pakar IT, manajer logistik, hingga regulator. Kita juga harus siap beradaptasi dengan perubahan, salah satunya mengembangkan teknologi yang tahan terhadap serangan cyber di masa depan.
misalnya seperti post quantum cryptography, serta memperkuat pelatihan dan kesadaran keamanan di semua lini organisasi. Berikut daftar pustaka dari jurnal ini. Sebelum kita tutup, saya menyampaikan bahwa dari jurnal ini semua didasarkan pada sumber-sumber, antara lain laporan dari IBM Security tahun 2023 yang berjudul dari Cost of Data Breach Report. Kemudian saya juga merujuk dari laporan Gartner tahun 2022 yang membahas tren teknologi supply chain, termasuk pemanfaatan AI, blockchain, dan IoT. Dan tentu saja standar ISO 27001 yang dijadikan acuan untuk praktik terbaik dalam pengelolaan sistem keamanan informasi. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang sudah diberikan. Semoga presentasi ini bisa memberikan manfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.